Halo guys, kembali lagi di videoku, Yuni Ardani. Banyak sekali memakan jadi sebagian. Santi ingin sekali membeli sekoteng di Pak Umar. Nah, bahwa Pak Umar telah meninggal 5 hari yang lalu tersebut. Begitu sadar, Pak Jo tiba-tiba udah ada di tengah kuburan. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kalian pasti udah tahu sendiri dari judulnya. Dan sekarang aku mau ngebahas mengenai cerita-cerita pedagang angkringan yang biasa berkeliling di rumah-rumah dan diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Seperti cerita yang pertama ini. Yang pertama adalah penjual bakso yang berjualan di khususnya Jakarta Timur yang bernama Superno. Superno ini berjualan seperti biasa mengitari komplek perumahan di tengah malam. Baru 2 pengkolan dia sudah dipanggil oleh seorang wanita berbaju putih, berambut panjang, dan Superno ini tidak merasa aneh dengan penampilan wanita tersebut karena waktu itu juga jualannya sepi dan Superno juga seperti biasa melayani si wanita tersebut. Wanita tersebut memesan 1 mangkok bakso dan ketika sudah selesai dihidangkan bakso tersebut dan Superno ingin mengantarkan ke rumah si pembeli tersebut. Ternyata rumahnya juga terkunci, tidak ada mendengar suara si wanita tersebut membuka pagar tersebut. Nah, akhirnya Superno memutuskan untuk mengetuk-ngetuk pintu pagar tersebut. Yang keluar bukan wanita yang memesan bakso tadi, melainkan orang yang berbeda. Nah, orang tersebut menjelaskan kepada penjual bakso Superno ini bahwa tidak ada satu orang yang keluar untuk memesan bakso si Superno ini. Dan Superno merasa keanehan dan merasa kejanggalan dan dia baru menyadari ternyata orang yang memesan bakso tersebut adalah orang yang tidak terlihat atau makhluk-makhluk yang mengganggunya pada malam hari seperti makhluk tak kasat mata seperti itu. Dan disitulah Superno merasa aneh gitu loh. Oke, jadi itulah resiko dari berjualan di malam hari. Tidak hanya bertemu dengan kejahatan, beresiko kejahatan, tidak hanya beresiko tentang perampokan dan lain sebagainya, dia juga beresiko bertemu dengan makhluk-makhluk jahil yang mengganggunya di malam hari. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini bukan dialami oleh si pedagang angkringan atau pedagang keliling ini, tapi dialami oleh si pembelinya. Nah, namanya ini Santi. Santi pun itu waktu itu cuacanya hujan. Santi ingin sekali membeli sekoteng di dagangan yang bernama Pak Umar. Nah, Santi pun memesan sekoteng tersebut di Pak Umar karena cuacanya lagi hujan dan Santi tiba-tiba pengen sekali menikmati sekoteng Pak Umar tersebut. Dan akhirnya Santi pun membeli sekotengnya. Nah, Pak Umar ini berpesan kepada Santi bahwa jagalah dirinya dan jaga kedua orang tuanya. Nah, Santi tidak merasa aneh karena diberi nasihat seperti itu oleh Pak Umar. Nah, sesampainya di rumah, Santi pun menikmati sekoteng itu dan setengahnya ditaruhlah di meja dan dia ketiduran. Dan tiba-tiba ibunya Santi ini melihat ada sekoteng di meja makannya. Nah, ibunya Santi ini merasa aneh dan bertanya kepada si Santi ini. Nah, Santi menjawab bahwa dia itu membeli sekoteng di Pak Umar. Nah, ibunya pun menjelaskan bahwa Pak Umar telah meninggal 5 hari yang lalu karena dirampok saat berjualan di kampung sebelah. Dan perutnya pun ditusuk dan nyaris kehabisan darah, sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi keesokan harinya meninggal dunia. Lalu siapa yang melayani Santi pada saat Santi memesan sekoteng tersebut? Itu sangat-sangat seram sekali, apalagi si Santi ini sudah sempat menikmati sekotengnya yang dibuatkan oleh Pak Umar ini.
Jadi bagi kalian yang punya cerita yang menyerupai Santi ini, kalian bisa komen di kolom komentar, atau bahkan lebih seram dari Santi, kalian bisa komen di kolom komentar. Yang ketiga, ini dialami oleh penjual tahu bulat keliling. Mereka adalah bernama Taufik dan Idat. Mereka mengendarai kendaraan roda 3. Taufik berposisi di depan sebagai pengendara, sedangkan Idat berposisi di bak belakang sebagai penggoreng tahu dan sekaligus melayani pembeli. Nah, pada waktu itu Idat dan Taufik menyusuri perkotaan hingga ujung desa. Nah, ketika sampai di lingkungan Ciaren, tepatnya di Kelurahan Parangkanimbal, Kecamatan Purwoharja, dia memasuki pedesaan tersebut. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang sangat jelas sekali mereka dengar memanggil mereka untuk membeli tahu bulat mereka. Nah, ketika ditoleh, tidak ada satupun orang yang terlihat yang memanggil mereka. Nah, tiba-tiba kesekian detiknya mereka mendengar suara orang ketawa, dan lalu mereka melihat ada dua sosok anak kecil yang berlarian dan lalu tiba-tiba menghilang. Mulai saat itu mereka itu sangat kejadian yang sangat-sangat menyeramkan bagi mereka. Apalagi mereka di posisi itu tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Nah, mulai keesokan harinya Idat pun tidak mau lagi untuk ikut berjualan barang Taufik, dan Taufik pun sempat berhenti selama 4 hari karena mengalami trauma seperti itu atas kejadian yang menimpa mereka. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman yang menyerupai juga tentang cerita yang ketiga ini, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut cerita yang keempat. Cerita keempat ini dialami oleh seorang penjual bakmi keliling yang bernama Pak Jo. Pak Jo ini seperti biasa berjualan di tengah malam, dan tiba-tiba ada seseorang gadis yang memesan bakmi Pak Jo ini. Pak Jo langsung menerima pesanan tersebut dan membuatkan bakminya. Dan ketika itu, si wanita ini langsung memberikan arah lokasi yang untuk diantarkan bakmi tersebut. Pak Jo pun menerima lokasi yang diberitahukan si wanita ini. Dan ketika Pak Jo kembali membuatkan bakmi tersebut, begitu sadar, Pak Jo tiba-tiba udah ada di tengah kuburan. Pak Jo merasa heran di situ. Awalnya dia membuatkan bakmi di jalanan, tapi kenapa tiba-tiba ada di tengah kuburan? Nah, dan tiba-tiba waktu itu Pak Jo langsung menelpon keluarganya untuk membantu menarikkan gerobaknya ke jalanan lagi. Dan di situ Pak Jo merasa sangat-sangat aneh tentang kejadian yang dia alami. Itu kejadian yang sangat menakutkan yang terjadi 2014 lalu. Oke, jadi bagi kalian yang punya pengalaman-pengalaman menarik tentang kalian berjualan atau dan lain sebagainya, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Oke, jadi itulah keempat cerita yang dialami oleh pedagang-pedagang keliling pada saat berjualan di malam hari, bertemu makhluk-makhluk jahil yang tidak terlihat. Oke, jadi itulah cerita sekian dari aku. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, kalian wajib banget subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang. Oke, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian dan suruh tonton video ini. Oke, sekian dari aku, salam dari Yuni Ardani, bye.